wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempersembahkan suatu presentasi yang akan menjelaskan bagaimana penggunaan iptek dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita memilih teknologi bidang industri dalam pengembangan kebutuhan pokok pakan dan memilih judul pengembangan concentrated solar power dalam industri pertanian demi terwujudnya keberlanjutan ketahanan pangan. Di kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raffi Nafiar Sagram Rangananto. Saya sendiri Aryo Pangestu. Nama saya Prasananda Pangestu. Sebenarnya kami memiliki satu anggota kelompok lagi, tapi tidak berkenan hadir pada hari ini dikarenakan ada sakit. Oke. Next. Jadi perkenalan dulu di sini. Pertama adalah ada ketahanan pangan merupakan suatu aspek krusial dalam keberlangsungan hidup manusia, di mana kalau misalkan pangan ini ada masalah, pasti semuanya akan bermasalah, mulai dari ekonomi, pertahanan sampai lain-lainnya. Dengan itu, seiring pertumbuhan populasi global yang terus meningkat, pasti ada juga pertumbuhan dalam pola konsumsi, di mana sekarang karena pangan ini banyak sekali kayak orang kayak world hunger segala macam itu. Nah, perubahan pola konsumsi dan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan ini akan selalu makin kompleks. Masalahnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jumlah yang memadai, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti aksesabilitas, keberlanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Ya, jadi bisa diperluas lagi bahwa ketahanan pangan ini sebenarnya bukan cuma tentang kayak ini sebenarnya makanannya ada nggak sih? Sebenarnya makanan itu pasti ada di sisi bumi manapun, itu pasti ada, tapi yang masalah itu adalah aksesabilitasnya, apakah dia bisa sampai ke tempat yang membutuhkan itu ataupun tidak. Sehingga banyak aspek-aspeknya. Selanjutnya, di sini ada status quo, di mana indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, tapi angkanya masih di bawah rata-rata dunia, sehingga masih harus ditingkatkan lagi. Skor ketahanan pangan di 2022 Indonesia tercatat pada Global Food Security Index (GFSI) sebesar 60,2, di mana 62,2 merupakan rata-rata dunia. Tak hanya itu, data dari BPS menunjukkan sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebanyak 12,4%, di bawah industri pengolahan sebesar 18,34%. Serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dan sepeda sebesar 12,85%. Indonesia merupakan negara agraris yang mengimpor beras sebanyak 422.207 ton pada tahun lalu dan 2 juta ton pada tahun ini. Itu angka yang sangat besar ya. Dimana sebenarnya nggak logis, dimana kita ini di bawah rata-rata dunia, sehingga harus ditingkatkan lagi. Dimana negara ini tuh negara agraris, tempat menanam di mana-mana, sehingga seharusnya lebih dikembangkan lagi dalam ipteknya. Selanjutnya adalah menambah PDB. Sistem CSP dapat menjadikan sektor pertanian sangat penting karena tak hanya menghasilkan pangan tetapi juga energi listrik yang mana menjadi kebutuhan pokok di masa sekarang ini. Jadi banyak daerah-daerah Indonesia yang harusnya bisa memberikan pangan tidak dimanfaatkan karena tidak sampai listrik ke situ ya. Listrik tersebut dapat dijual dan digunakan dengan bertambahnya pentingnya sektor pertanian, maka jumlah lahan pertanian yang dialokasikan akan berkurang, sehingga jumlah lahan pertanian Indonesia tidak menurun dan bahkan tidak menambah dengan jumlah yang signifikan. Dimana kalau kita perhatikan ya, kayak sekarang kan di pinggir-pinggir jalan tol itu ada banyak pertanian, itu banyak yang dialihfungsikan, dibakar segala macam. Akhirnya air-air ini ya harga pangan, harga beras, makanan pokok semuanya meningkat, sehingga itu yang perlu ditingkatkan dengan menambah PDB gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya bukan cuma energi ya, jadi CSP juga bermanfaat untuk sistem irigasi. Jadi CSP memiliki konsep yang sama dengan sistem yang sedang dikembangkan di Arab Saudi untuk mengatasi masalah air ya. Kalau di Arab Saudi itu kan dimana dia itu kekurangan air, sehingga dia memanfaatkan air laut diolah kembali untuk digunakan sebagai pertanian, untuk minum, untuk mandi dan sebagai air bersih. Uap air yang telah melewati turbin akan dikondensasi dan digunakan lagi untuk industri pertanian. Karena uap tersebut merupakan air yang akan difilter dengan sistem evaporasi, dan selain irigasi, air tersebut juga dapat ditampung dalam penampungan air lokal dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aryo Pangestu. Nah, mengapa menurut saya sistem CSP ini? Karena dalam situasi bencana, pangan itu merupakan salah satu kebutuhan
kebutuhan yang sangat langka. Mengingat Indonesia, beberapa daerah di Indonesia itu sangat membutuhkan pangan dan sangat rawan bencana. Ketahanan pangan yang baik dapat menjadi kunci perlindungan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam bencana. Yang kedua adalah stabilitas kebutuhan pangan. Stabilitas kebutuhan pangan di Indonesia bergantung besar pada industri pangan yang stabil dan ketahanan pangan yang baik. Nah, karena alasan tadi, PDB dalam sektor pertanian itu tidak lebih besar dari yang lainnya sehingga banyak dialihfungsikan untuk sektor-sektor yang lebih menguntungkan, sehingga dari tahun ke tahun Indonesia tetap mengimpor beras walaupun Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris. Nah, untuk metode penelitian yang kelompok kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini adalah analisis kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data kami mengumpulkannya melalui studi literatur, di mana kami mengambil informasi atau membaca banyak sumber, baik itu internet, dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya, lalu menyimpulkan atau mengkompilasikan semua informasi yang kami terima tersebut. Nah, cara kerja ini sebenarnya nggak terlalu susah. Simpelnya, air itu dipompa ke atas dan menjadi uap air karena dipanaskan oleh pantulan sinar matahari yang terkonsentrasi. Jadi untuk konsepnya, di pertanian itu akan diletakkan, di atasnya akan diletakkan cermin-cermin yang mengarah pada sebuah tower atau sebuah bangunan tinggi. Kemudian cermin-cermin itu akan memantulkan sinar matahari yang mereka dapat ke bangunan tersebut, lebih tepatnya ke ujung atasnya, sehingga air yang dikirimkan tadi akan menjadi uap air. Nah, uap air tersebut akan turun ke bawah dan menggerakkan generator turbin yang uap air yang telah digerakkan oleh generator tersebut kemudian akan dikondensasikan kembali menjadi air. Nah, air yang sudah dijadikan uap dan dikondensasikan kembali ini dapat digunakan untuk irigasi ataupun ditampung untuk penampungan lokal untuk digunakan oleh masyarakat sekitar seperti untuk kebutuhan air minum, mandi, dan lain sebagainya. Nah, akar dari masalah indeks ketahanan pangan yang masih kurang adalah kurangnya irigasi yang baik dan efisiensi penghasilan yang masih kurang dari industri pangan Indonesia. Bidang industri pangan juga kurang diperhatikan dan anggarannya yang dialihfungsikan. Sebab sudah saya bilang pada alasan sebelumnya, karena PDB dari sektor pertanian ini kurang menguntungkan atau masih berada di bawah sektor-sektor lainnya, sehingga jika dialihfungsikan misalnya menjadi sektor industri yang lain, maka PDB negara akan meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan siswa saya, Resna dan Pangestu. Ya, dari sini saya ambil alih solusi. Maka dari itu, hal ini perlu diterapkan untuk menciptakan keberlanjutan ketahanan pangan dan sekaligus membantu meminimalisir beberapa persoalan terkait kebutuhan pokok seperti energi dan kebersihan air dengan alat yang dijelaskan akan saya Aryo tadi. Jadi di sini saya akan membahas tentang manfaat dari alat yang dijelaskan Aryo, yaitu adalah kebutuhan pokok. Sistem yang dilakukan pertanian menghasilkan produk berupa pangan, air, dan energi listrik, yang mana ketiganya merupakan sesuatu yang semakin krusial seiring berjalannya waktu. Air yang dipompa akan menjadi uap air untuk memutar turbin generator, menghasilkan listrik dan diproses kembali menjadi air bersih. Kedua hal itu merupakan kebutuhan krusial yang diperlukan masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini membuat sektor industri pertanian dapat berjalan dengan mandiri dan dapat menghasilkan listrik sendiri untuk menjalankan proses industri pangan. Macam-macam air yang dapat dijadikan air bersih adalah air laut, air sungai, bahkan air danau yang sekarang sudah banyak terkontaminasi oleh limbah. Seperti salah satu masalah yang dialami oleh Indonesia. Kebutuhan air bersih juga semakin meningkat dalam masyarakat. Jadi alat ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat atau untuk irigasi itu sendiri. Next. Lalu manfaat yang kedua, yaitu keberlanjutan ketahanan pangan. Sektor pertanian yang multifungsi akan menarik minat tak hanya pemerintah, namun juga swasta. Oleh karenanya, banyak lahan pertanian tidak akan dialihfungsikan menjadi sektor lainnya, sehingga produksi pangan akan menjadi aman dan meningkat dari waktu ke waktu. Lalu, manfaat yang ketiga adalah sumber PDB. 3 produk yang dihasilkan oleh sistem pertanian ini dapat meningkatkan PDB negara. Tak hanya itu, harga listrik juga berkemungkinan untuk menurun karena adanya sumber energi terbarukan, yaitu matahari. Next. Lalu ada apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, terpenuhinya kebutuhan pangan dan terjangkau menjadi alasan penting terhadap kesejahteraan rakyat serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Rakyat yang sejahtera menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat dalam memenuhi tujuan nasionalnya, yaitu memajukan kesetaraan umum. PDB negara akan meningkat sehingga uang negara yang lebih dapat diinvestasikan ke sektor lainnya, seperti contoh ke militer dan kepolisian, dan meningkatkan keamanan negara baik dalam maupun luar. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.